tambahan tuh kalau misalnya ada pelatih, gue suruh ngajarin gue lah, maksudnya apa yang gue kurang lagi atau polisi berat gak sih Kak? Apanya nih? Berkarir, yang polisi juga. Ada, itu gelandangnya petarung itu. Serius loh? Ya nggak boleh gini. Berani jadi polisi. Oh, iya, makanya. Ya karena kan kita ditawarin menjadi anggota kepolisian itu berdasarkan kita main bola. Gue pengen tahu lu main bola beneran gak nih? Oke, kembali lagi di Sport Plus Studio episode 5. Kali ini gue kedatangan bintang tamu kiper, ya nggak? Kemarin kiper, sekarang kiper lagi. Ada Yoga Tri. Gak, sehat lo? Alhamdulillah bang, sehat bang. Mantap. Gimana Gak? Kesibukan apa nih Gak sekarang? Kesibukan ya nunggu musim berikutnya sambil self training sendiri aja untuk. Lagi libur nih ya? Lagi libur. Self training ngapain sih biasa kalau kiper? Ya paling gua latihan tambahan tuh kalau misalnya ada pelatih, gue suruh ngajarin gue lah, maksudnya apa yang gue kurang lagi atau ngelatih yang gue masih kurang aja apa. Jadi kayak ada private coach gitu. Oh, lu pakai private trainer? Iya, soalnya kan gue kiper kan, beda sama pemain. Pakai private trainer lu? Ya nggak juga, maksudnya itu bahasa bagusnya. Iya, cewek. Padahal mah, ayo ikut latihan, Iya, cewek cowok sih private trainer kalau gitu. Kalau di luar sih kayaknya laki. Oh, laki. Iya. Tempat umum kan. Oh iya, benar. Gak. Iya, Bang. Kita ngomongin nih awal karir lo di SSB. Dari awal karir sampai sekarang. Pertama di mana sih? Pertama gua itu di Serang. Terus Serang pertama kali tuh? Iya, SSB? SSB. Tahun berapa tuh? Waduh, gua lupa. Berapa ya? 2008, 2007 lah. Umur berapa tuh Gak? Bocah gua. Kelas 3. SD? Kelas 3 apa kelas 4 SD gitu. Oke. Awal karir di Serang. Emang rumah lu di mana? Ya, bukan awal karir tapi kayak gue punya sekolah sepak bola. Iya, sepak bola lu bergabung lah. Iya. Kenapa Serang, Bro? Emang rumah lu mana? Gue kan asli. Oh, lu Serang ya? KTP gue Banten. Serius lu? Iya. Tekbal dong. Kan Cilegon. Serang Cilegon Banten ya? Iya nggak sih? Banten kan? Banten tuh provinsinya kan ibu kotanya Serang. Oh iya, ibu kota Serang. Iya benar. Terus pertama kali Serang, habis itu ke? Habis itu Cilegon. Cilegon FC. Cilegon itu ada klub Pelita KS dulu. Sekarang PSKS waktu itu. PSKS. Iya. Terus di situ, terus gua harus terbang lagi nih, harus kemana ya kayaknya. Di sini aja nggak mungkin. Terus gua ke Bandung. Ke Bandung. Bandung yang klub gede itu kan? Apa tuh? Si musuhnya si itu. Oh, iya. Iya. Itu. Di situ. Tapi gua masuk SSB dulu sebelum masuk ke klub gede itu. U15 sampai U17 ya. Tapi dari awal karir lo gabung, lo emang kiper. Iya. Kenapa kiper sih Gak? Nah, waktu itu waktu gua SSB yang di Serang. Gue masuk nih, gue daftar kan. Ini gue mau jadi apa ini? Gue bilang. Iya. Gue nggak tahu. Bingung kan. Terus gue bilang, coach saya apa? Pemain apa kiper? Saya nggak tahu posisi saya. Wah, badan kamu bagus nih. Kamu kiper aja. Kiper dah. Oh, lu tinggi soalnya. Yeah. Tinggi berapa ya Gak? Tinggi? Sekarang tuh kayaknya 185 Itu beda 1 senti sama gue. Gue 186. Oh. Jam berdiri udah duduk aja. Gak? Ya bang. Terus akhirnya keputusan kiper itu adalah keputusan yang tepat gak? Iya. Jadi kiper. Iya. Kan adiksi pertama striker. Oh iya, senior itu. Iya, adiksi striker gara-gara latihannya terlalu keras dia pindah ke kiper. Dia nyesel, total lebih keras lagi kiper ya. Iya. Parah ya. Terus kiper jagoan lo lokal siapa? Ada?
Lokal legend sih. Iya. Legend. Siapa? Kurnia Sandi. Oh, Kurnia Sandi. Tahu nggak? Itu yang botak bukan sih? Googling tuh coba deh. Parah banget. Serius tuh, Kurnia. Itu yang botak bukan sih? Itu timnas ya? Kiper timnas kan ya? Iya bener. Kurnia Sandi ini parah banget nih. Oh, oke. Kenapa ya suka dia? Kurnia Sandi. Dia yang nolongin gua Nolongin gimana sih, Gak? dalam berkarir di luar negeri. Oh, Di umur gua 15 tahun ya, kalau nggak salah. 15. iya bener. Iya bener nih yang cut top tuh. Iya kan? Dia yang nolongin gua. Gimana pertama kali lo ketemu dengan seorang legend Kurnia Sandi? Awalnya. Waktu itu ada program dari klub Malaysia. Oh Yang iya, lo dia- cepet cabut tuh ya? Iya. Itu gua masih SMP. SMP. SMP kelas 3 lah. Kenapa bisa ditawarin tuh, Bro? Gua ada seleksi terbuka gitu, kayak talent scouting gitu di Bandung. Talent scouting, kayak di Bandung. Terus habis itu gua ikut untuk seleksi, untuk trial. Terus ini yang talent scoutingnya legend-legend semua nih. Oke, Ada Marwal Iskandar, Kurnia Sandi, oke, banyak lah, sama pelatih-pelatih dari Malaysia. oke. Dari situ sebenarnya sih kayak bisa nggak ya gue gitu. Dan akhirnya rezeki tuh gue. Nangis gue. Ah, yang bener lu nangis. Wah, kenapa kok bisa? Karena emang gue pindah dari Cilegon ke Serang itu, gue ngeliat di usia-usia umur gue itu teman-teman gue udah kayak bermain untuk timnas. Oh, profesional, karirnya udah profesional. Ke luar negeri, terus ada juga ada turnamen yang buat kompetisi yang di luar negeri gitu. Anjing kapan nih gue bilang. Kesempatan lu kapan nih? Aduh ya Allah, gue bilang gitu. Ya udah, nggak tahu kan emang niat gue. Gimana caranya gue ini main bola, tapi dalam itu gue masih sekolah. Gimana caranya gue bisa dapat Kesempatan, oke. untuk main di luar. Awalnya gue setelah lulus SMP gue sempat seleksi Diklat Ragunan. Sempat juga tuh ya? Karena gue bilang sama diri gue, oh gue nggak bisa nih, gue harus kurangin beban keluarga gue gitu di umur segitu ya. Karena kan kalau misalnya kita masuk Diklat kan kasarnya ya udah fasilitas main bola, sekolah itu udah ditanggung gitu bang. Udah disupport tuh ya? Dan Full akhirnya, ya? Alhamdulillah. Dan akhirnya alhamdulillahnya dikasih lebih tuh sama Yang Maha Kuasa. Maha Kuasa. Gila. Bukan main. Akhirnya tuh awal karir lu ke Malaysia. Malaysia. Berapa lama? Hampir 4 tahun lah, 4 tahun kurang gue. 4 tahun lu ikut kompetisi secara reguler di sana. Jadi Ada kompetisinya nggak? Iya. Ada juga Dan kan akhirnya, kompetisi mana? iya. Dan jadi pas gue masuk klub sana itu akademi Boleh sebutin nggak namanya? Friends United. Friends United. Oh, Dia tahu, klub tahu. terbesar sih di di Asia. Asia waktu itu kan. Gila, lu salah satu orang Indonesia yang ke sana. Ada juga. Iya, Gua aja. termasuk lu Iya, maksudnya. termasuk gua, iya. Jadi berapa orang tuh yang berangkat? Sekitar 7 sampai 8 orang deh yang dipilih di usia umur gue ya. Oke, gitu. Angkatan lo kalau boleh tahu masih inget nggak siapa aja? Masih ingat banget. Yang sekarang yang berkarirnya lumayan bagus banget. Cemerlang. Ada Rahmat Irianto. Main di mana dia? Dia di Persib. Persib. Ya. Wah, mantep. Kedua itu ada Reva Adi. Main Bek di kiri. Sekarang dia kayaknya main di Persibaya kayaknya. Persebaya. Oh, kalau yang pertama posisi apa? Yang di Persib nih. Gelandang bertahan. Oke. Dia bisa stopper. 3. Dan di Mulana. Main di Persija Jakarta. Persija Jakarta. Wih, gila, Dan mulai. keren. 4. 4, siapa lagi ya?
Kayaknya waktu itu Ramdhani. gue lupa aja. Aduh, keempat siapa ya? Banyak banget. Ya udah mulai ini dah yang masih ini, Yang masih bermain lah ya. Bermain, Bang. Sisanya mungkin masuk divisi 2, Divisi 1. Iya, divisi 1. Oke. Lo jadi pemain bola tentunya pasti ada mentor dong. Ada suatu role model, entah dari keluarga, entah dari lingkungan. Siapa sih yang mempengaruhi lo sebelumnya? Sebelumnya ya abang gua. Serius lu? Iya, Dia abang gua pemain main bola bola loh. Kalau lo tahu. Siapa namanya? Ada lah. Hah? Sebutin dong namanya kalau abang lu. Malu-malu banget tuh. Nggak terkenal. Enggak, siapa? Namanya siapa? Zaman dulu. Angkatan tahun berapa? Angkatan Kurniawan? Enggak dong. Ketuaan ya? Iya. Boas. Enggak dong. Oh sama, ketuaan juga ya? Masih muda-muda lah. Evan Dimas? Asep Berdian tau nggak? Ya kagak tahu lagi. Yaudah. Usia gitu lah bang. Gue Google lah. Aku juga nggak tahu. Ya udah. Siapa sebutin namanya? Safrija. Safija, pemain mana dulu? Hah? Pemain mana? Kayaknya lo tahu dah. Itu temen lu. Temen lu itu. Jadi abangnya main bola, sering nongkrong bareng juga, doi. Ngopi kan sini. Ngopi-ngopi. Nah, doi ini kenapa bisa mempengaruhi, bro? Kenapa sih? Kayaknya lu kan kayak kucing sama anjing nih, yang gue lihat. Iya nggak sih? Ribut-ribut gak sih lu? Apa? Apa bebe aja? Bebe aja, tapi sohib banget nih. Bebe aja, tapi dingin aja. Oh dingin aja. Iya kaku ya. Gimana? Kenapa dia berpengaruh sama peran lu sebagai pemain bola? Ya, dulu dia sering gue temenin dia kalau misalnya latihan. Terus kalau misalnya dia lagi kompetisi daerah gitu kayak di Pelita Jaya kalau nggak salah ya. Iya. Pelita Jaya kan. Oke. Posisi back kiri. Tukang berantem tuh. Emang parah Friza ribut apa dulu. Tukang parkir berantemin kita. Jadi gara-gara lu suka nganterin, lu dari situ lingkungan lu ngelihat langsung tuh, wah pemain bola enak juga nih fasilitasnya. Dan akhirnya gue lihat emang dia sering latihan ekstra gitu kayak ini pekerjaan seorang pesepak bola. Friza latihan keras. Dulu gila bang. Kayaknya sini nongkrong doang. Ya. Gue lihat kan beda sekarang. Iya. Sekarang dia pensiun kapan sih? Pensiun? Umur berapa ya? Tahun berapa ya? Tahun deh. 2000 deh. Terakhir tuh 98. PBR, Pelita Bandung Raya. PBR. Tahun berapa itu? 2016, 2000. Baru aja dong. Iya. Baru aja tuh. Tuh pensiun tuh dia. Main di mana sih? Pelita Jaya mana lagi? Pelita Jaya. Terus Persika Karawang. Terus mana lagi ya? Perserang. Terus Persepam, Madura. Terakhir tuh ya Pelita Bandung Raya. PBR tuh ya. Oke. Berarti beda nih karirnya sama lo ya. Dia nggak pernah menyicipi untuk sekolah di luar negeri nih SSB ya. Kalau lo kan nyicipin nih. Dia juga sama. Oh dia juga sama? Iya. Sempet. Makanya gue kan ngintilin dia. Oh gara-gara itu. Berarti kalian berdua nih lulusan akademi dari luar nih? Enggak dong. Kalau misalnya di daerah ya gue ngikutin dia. Oh maksudnya SSB. itu? SSB. Oke. Tapi kalau lo kan lulusan SSB dari luar kan? Nggak, itu akademi sih. Akademi ya? Itu? Tapi di situ ada profesional. Jadi setiap tahunnya tuh gue gimana caranya dapat kontrak lagi. Jadi persaingannya ketat banget sih. Kayak lo tuh nggak bisa santai setiap harinya. Bisa tuh ya? Iya. Jadi kalau abang tahu Fresh United tuh di Bentong. Bentong tuh di daerah paling atas Malaysia. Iya. Jadi kayak kasarnya ya lo nggak bisa kemana-mana. Akademi. Bener-bener daerah terpencil ya? Iya. Kayak puncak lah ya? Kurang lebih ya? Akses kayak mall gitu nggak ada tuh? Ya itu ada jam-jamnya sih, maksudnya kalau misalnya seminggu atau 2 minggu sekali keluar. Turun gitu. Gunung dulu ya? Iya. Karena gue baru pertama kali datang, sign kontrak kan gue. Jadi sebelum sign kontraknya di Indonesia. Dan akhirnya gue berangkat ke Malaysia. Nyampe di bandara. Ini keren gue di daerah-daerah sini.
Oh, kota Di gitu kota, ya? Lu mikirnya kota gitu? Di Kuala Lumpur ya. Heeh. Kok ini nggak nyampe-nyampe? ini jadiin Makin jauh nih, Iya. peradaban nih. ini main bola apa TKI gue bilang. TKW. Ke TKW. Iya. Ini udah gue tunggu, aduh gue tidur kok lama banget. Mulai kelihatan nih nggak ada pemukiman ya? Iya kok jalannya gini-gini nih kayak di Iya, puncak. Udah. muter gitu. Kepala gue, ini apa nih? Pas gue nyampe, itu akademi udah kayak bener-bener akademi Gede gitu. gede banget. Berhektar-hektar. Se-GBK gitu ada. Se-GBK. Kurang lebih. Kurang lebih tuh Iya, ya? iya. Gila, mereka punya fasilitas kayak gitu keren banget berarti ya? Dan akhirnya gue nyampe, beneran nih, gue main bola. Gue gitu kan, kayak Gila. Mimpi nih ya? mimpi, iya. Tapi ada hal yang menurut gue kayak, waduh, stepnya tuh ada lagi kayak emang dibejek lagi mentalnya. Lo di sini emang buat main bola. Benar. Lo bukan di sini bukan jalan-jalan di luar negeri. Lo main bola. Makanya gue ngefans sama Kurnia Sandi itu, dia yang mengubah gue, hidup gue. Salah satunya itu tuh ya? Salah satunya. Dia yang Kedekatan lo secara emosional deket banget gak sih? Banget. Ngobrol gitu? banget. Banget. Oh, oke. Kalau luar siapa ya? Kiper? Kalau luar gue Anderson. Oke. Ya. Iya. Si tahu Anderson. Gue googling. Ya udah ya. Oke, berarti Kurnia Sandi sangat berjasa sama karir lo tentunya. Bang Kurnia Sandi, gokil nih anak didik lo nih, keren doi. Nah, saat di Cilegon United dan Rans, Cilegon United ya, terus dan Rans menjadi satu-satunya pemain asal Cilegon. Nyangka nggak sih lo bisa main di sana? Awalnya memang gue waktu itu Rans ya. Rans. Rans itu emang sebelumnya gue main di Cilegon United 2017 dan akhirnya hampir ya masuk ke 8 besar. Dan akhirnya gue 2018 ke Persita. Nah, akhirnya kan Rans ini kan 2021 ya? 2021. Covid lah gitu ya? Enggak dong, 2020. 2020, iya maksudnya lagi Covid. Iya, lagi Covid juga kan tuh. Dan akhirnya gue masih ada rasa, wah ini tempat lahir gue nih. Oke, Dan putra akhirnya, daerah. Iya, dan akhirnya di situ nggak ada yang tahu gua siapa. Oh, sebelumnya pernah main gitu. Oke. Di Cilegon nggak ada. Dan akhirnya gue ikut seleksi terbuka di situ. Oke. Waktu itu Cap Hamka Hamzah. Oke. Yang sama coach Bambang Nurdiansyah. Oke. Yang mengizinkan gue untuk seleksi terbuka situ. Ya udah, gue maksimal aja. Gue tancepin tuh buat diri gue bisa main walaupun udah diambil orang kasarnya nih. Oke. Tapi setidaknya ada orang Cilegon di situ. Akhirnya ya gue berusaha aja di seleksi itu dan akhirnya gue disodorin kontrak kalau nggak. Pas itu ya? Iya. Gila. Keren. Luar biasa. Yoga. Biasa aja sih sebenarnya. Makanya biasa di luar biasa. Gak. Iya, Bang. Yang gue dengar gosip nih, lu cepu katanya. Polisi maksud gue. Polisi ya. Enggak. Kagak. Polisi itu kan macam-macam, ada intel, ada apa. Lu katanya polisi juga lu ya? Iya. nggak sih? Polisi lu? Iya. Gimana cara masuknya gak? Ceritain dong. Para pendengar Sport Plus Studio pengen tahu, mungkin ada berapa orang pengen berkarir sebagai polisi, susah masuknya. Lu dengan gampangnya main bola jadi polisi. Ya itu berkat gua udah kelar kontrak di Malaysia. Terus ada salah satu pimpinan yang tahu saya. Terus ya nawarin gimana kamu mau jadi polisi enggak gitu. Wah, enak banget. Gila, terus akhirnya lo ambil. Awalnya sempet
sempat kayak wah masa gue jadi polisi sih gue. Berat nih ya, tugas yang berat ya. Iya, karena karir gue udah alhamdulillah gitu ya, dari usia muda kok balik ke Indonesia gue jadi anggota gitu ya. Tapi ya itu gue lihat pikir panjang lagi untuk mungkin ada orang yang memperhatikan masa depan gue. Jenjang karir lu lah ya, bisa setelah dikatakan. nggak di bola ya. Oh, oke. Nggak, setahu gua nih ya, kalau atlet biasanya kan kalau nggak ditawarin PNS, polisi atau enggak ini apa sih, akmil ya, militer atau enggak akpol ya? TNI. TNI ya, TNI ya. Iya, itu kan pilihannya. Lo langsung polisi ditawarin ya? Iya. Oh, langsung polisi dan lo ambil tuh ya? Iya. Wah, nah ini kan rada ribet nih Gak? Pemain bola, polisi, berarti kan lo main-main kemana-mana nih, keliling nih. Iya Bang. Ada kesulitan nggak sih? Ya alhamdulillah sih nggak ada sih, karena emang dari awal ditawarin memang kita dituntut buat bermain dan berkarir di sepak bola. Oh. Gitu. Jadi makanya kenapa gua ambil dari awal perjanjian memang ya udah lo bermain deh. Oh gitu aja, fokus main aja. Fokus. Tapi di satu sisi lo punya lo bisa banggain gue ya, tapi di kepolisian. Di kepolisian. Iya. Ada teman gue Bung Buyo juga gitu tuh, polisi deh. Hah? Polisi tidur. Di komplek doang kerjanya. Itu dong apa? Julugan apa? Gejlugan. Polisi berat gak sih Kak? Apanya nih? Tugasnya lah. Pernah dapat tugas polisi nggak? Sempet. Tapi kayaknya langsung. Kemudian saya mau izin main bola. Iya, soalnya kalau nih gue sih berbagi aja kali kita berbagi ya sama ini. Ibaratnya kita kasih informasi juga ya ke para penonton bahwa ikatan dinas tetap ya. Iya. Tapi lo dibebasin untuk bermain ya. Karena kan orang taunya lo atlet ya. Iya. Mungkin setelah lo pensiun jadi atlet baru kepolisian lo nih jadiin jenjang karir, mungkin kayak gitu nggak sih Kak? Iya betul. Kayak gitu ya? Betul. Tuh. Jadi jangan mentang-mentang polisi becek Pak, becek pinjem pistol. Nggak bisa ya? Iya, jangan disalahgunakan. Iya, jangan disalahgunain. Kadang-kadang orang kan kayak gitu ya. Pak, pinjem. Nganggep enteng ya. Iya. Mau main bola di mana? Saya pinjem mobil dinas Pak. Bunyiin strobo. Kagak kan, nggak boleh kayak gitu ya. Tuh. Polisi tuh rata-rata oknum sih, yang menjelekkan kok oknum ya kalau menurut gue ya. Sebagai polisi di angkatan lu, pemain bola ada lagi nggak? Yang lo kenal aja deh, yang paling deket. Lo kenal deket, ada nggak? Yang paling deket, yang Berkarir, yang polisi juga. Ada. Itu gelandangnya petarung itu. Serius lu? Ya nggak boleh di gini. Berani jadi polisi. Oh, iya, makanya. Kagak. Kenapa? Siapa namanya? Hargianto. Main di Bayangkara. Wah, ya udah polisi main di Bayangkara. Iya. Kelar banget. Boleh nyenggol dia tuh. Bubur dia begini. Kapten lagi sekarang. Kapten sekarang. Gila. Bebannya makin gini. Lu sempat Bayangkara juga ya? Iya, awal-awal kan. Awal-awal kan Bayangkara juga ya? 21. Berapa lama tuh? Bayangkara nggak lama, karena waktu itu gua mau ke senior, tapi belum ada kesempatan. Jadi gua minta tolong ke komandan gua untuk gua berkarir di luar dari Bayangkara. Oh. Gitu. Jadi karena kan memang kuota senior kiper ada di situ juga, lumayan banyak. Jadi kesempatan buat gua mencari minute play-nya nggak ada gitu. Jadi ya udah deh, seenggaknya gue ngalah. Bukan ngalah sih, memang gue buat berkarir di sepak bola juga untuk nunjukin juga sama polisi kalau gue masih terus di sepak bola. Oke, mantap, gokil, keren. Waktu pertama kali bergabung di kepolisian, otomatis kan ada pendidikan ya? Iya. Berapa lama tuh bro? Bisa ceritain nggak? Normalnya sih kalau misalnya umumnya umumnya yang daftar polisi yang bukan lewat jalur prestasi. Lo kan jalur prestasi nih. 7 bulan. 7 bulan. Lo habisin 7 bulan. Tapi kita dikasih fasilitas untuk latihan. Latihan, terus kalau misalnya kita belajar untuk tahu ilmu polisi, kita belajar. Jadi waktu itu tidak
apa yang formal yang resmi lah ya. Iya, yang resmi. ikutan jalur resmi lah ya. Oh. Jadi balance tuh. Jadi buat ilmu kepolisiannya, terus kita juga dapat latihannya. Oh, jadi oke. di supaya nggak hilang gitu. Oke. Nggak, berarti pada saat lo ikutin pendidikan kepolisian itu, terus lo balik lagi main bola, hilang nggak sih feel lo? Feel lo untuk jadi kiper? Kan berapa bulan lo nggak main nih? Ya itu gue bilang yang 7 bulan itu nggak 7 bulan nggak terusnya gue ikut pendidikan. Oh, nggak yang kayak kelas reguler lah ya? Ya, jadi ada latihannya juga. Oh, lo tetap kayak gitu? Oh iya, ya atlet. Gitu. Nggak heran ya kan, lagi main becengnya jatuh. karena kan kagak ada yang lupa ya kan. Karena kan lutang apa nih Glock. Kenapa? Ya karena kan kita ditawarin menjadi anggota kepolisian itu berdasarkan kita main bola. Iya. Berdasarkan main bola. Jadi jangan sampai menurut gua ini alhamdulillah banget, berterima kasih atas kesempatan gua menjadi sepak bola untuk apa ya biar masa depannya adalah. Iya. Tapi nggak juga untuk mematikan di karir sepak bolanya. Iya. Tapi terbaik sih menurut gua kayak kepolisian ya. Maksudnya kepolisian itu sendiri melihat sosok atlet itu juga dikasih kebebasan juga gitu loh. Iya. Untuk menjalankan karir mereka sebagai atlet. Karena kan dasarnya atlet kan. Iya. Tapi juga mereka memberikan kesempatan untuk berkarir di kepolisian tentunya kayak gitu. Itu sih keren menurut gua. Suatu hal yang menurut gua lu termasuk beruntung men. Alhamdulillah. Iya kan? Maksudnya kan banyak banget orang ngotot pengen jadi polisi. Iya. Ya kan, tapi nggak ada kesempatan itu. Lo mendapatkan kesempatan itu kan. Kayak gitu. Nah, terus ada pangkatnya nggak, Gak? Lu apa nih sekarang nih? Apa? Lu AKBP lagi lu. Ya. Terus apaan lu? Pangkat sih ada. Pangkatnya apaan? Nggak usah bilang. Nggak usah ya? Iya. Bunga yang Ntar aja gue kasih tahu fotonya. Asik. Ntar gue panggil lo Dan 86 Dan. Tapi ada pangkat-pangkatnya ya dapat ya? Ada. Dapat ya? Oke. Jadi kalau buat kalian yang pengen banget tahu sosok seorang Yogatri, bisa langsung nih follow Instagramnya. Instagram lo Gak? Apaan Gak? Biar para pendengar Sport Plus Studio juga ini nih nge-follow lu nih di IG. Kasih tahu lah. Bang, gue bukan siapa-siapa, Bang. Gila. Apaan Gak? Apa? Kasih tahu dong IG-nya. Yogatri 31. Yogatri. Gue demen. Nomor. Parung yang saya rada aneh sih 69. Terus apa? Parung 69 nomornya. Lu kan 31. Iya. Parung 369 tuh gue fantasi lah. Terus si Adiksi tuh kemarin 29. Karena tanggal ulang tahun. Lu 31. Awalnya apa? Nomor pertama. Waktu gua di Malaysia umur lagi. Nomor 21. Kenapa 21? 21 gua nggak tahu, tiba-tiba dikasih nomor 21. Keren juga ya 21. Terus sampai balik kontrak habis. Gua misalnya kontrak profesional di Indonesia. Klub Indonesia gua dari nomor 20. Oke. Terus ke 31 sekarang. 31. Kenapa lo pilih 31? Aduh, 31 itu kayak gue merasa dilindungin aja sih. Gue demen nih. Ceritain dong. Gimana? Tapi gue nggak. Dilindungin gimana? Maksud gue nggak Islam banget. Iya, tapi kan ini setiap orang kan punya tapi sholat. Tapi sholat ya iyalah. Masa nyembah gayung. terus Ya 31 itu kan kasarnya satu, terus ada kayak 31 kan. Kalau misalnya di Islam tuh kan ada Allah tuh kan satu, terus gitu kan kayak lafal Allah gitu. Itu filosofi lu lah ya 31. Jadi dapat lindungannya langsung nih. Iya. Dari itu kan Maha Kuasa. di gua kan. Iyalah, masing-masing. Nggak tahu lu di lu. Masing-masing kan orang punya filosofi. Kalau gua 23 lah. Kalau nggak 23 24. Iya. Tapi Basket. gua di klub sekarang 71. Nah, 71 kenapa? Gue kasihan sama abang gue. Oh, Riza. Kenapa? Ya gue mau mengingat aja sih. Jasa seorang abang. Enggak, gue mengingat supaya dia tahu
nomor pertama kali dia berkarir. Karir bola ini 71 mainnya. Iya, nomor 71. Lu pakai nomornya sekarang? Iya, gue pakai biar dia inget aja. Oh iya. Gue demen nih. Dibayar berapa lu sama Visa? Oke, kalau gitu berarti terakhir sebelum kita tutup, kasih tahu dong nih buat teman-teman yang ingin berkarir di sepak bola, khususnya menjadi kiper, mereka harus ngapain sih? Kasih masukan buat adik-adik kita. Buat kiper? Kiper, sesuai posisi lu. Ya kalau buat kiper sih ya intinya lo tahu dulu lo mau kemana. Lo mau tahu tujuan lo mau apa, lo mau seriusin apa enggak. Karena kalau lo setengah-setengah nggak bisa. Nggak bisa tuh? Nggak bisa lah. Harus full. Lo setengah hati gimana men sama cewek? Iya. Langsung sama cewek. Iya. Brengsek kan kalau setengah hati. Benar. Harus full ya. Iya. Mencintai segala sesuatu tuh harus full. Benar. Yoga, thank you banget udah datang di Sport Plus Studio. Pokoknya sukses terus, sehat terus. Apapun mimpi ke depan lo berhasil. Amin. Siap Dan 86. Enggak. Juggling. Ya iyalah. Juggling apa nih? Juggling lah. Gue pengen tahu lo main bola beneran gak nih? Aduh, ada kabel. Ada kabel. Ulang. Lagi. Lo siap nih? Terima nih. Iya. Wes,